pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran. Mengerti? Mengerti. Sekali lagi semuanya siap? Siap. Baik, terima kasih. Kita langsung ya. Sebelum lanjut kita absen dulu. Hari ini semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa semuanya berdiri dulu. Siap? Siap. Ini kita langsung ya. Apa itu? Ayo maju. Semuanya berdiri dengan tegak, tidak ada yang bersandar di meja. Sandi, masih tegak berdiri ya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Selanjutnya, tadi kan sudah absen ya. Baik, sebelum lanjut, Ibu mau kasih gambaran tentang apa yang kita belajar hari ini. Yang kalian tahu, apa yang kalian tahu tentang keberagaman yang ada di Indonesia ini? Dimulai dari apa? Saya ingat. Dimulai dari apa? Keberagaman yang ada di Indonesia ini. Ibu kasih contoh sedikit. Ya. Baju adat. Terus apa lagi? Ada rumah adat. Ada lagi? Ayo, masing-masing keberagaman yang ada di Indonesia ini. Salah satunya agama. Terus apa lagi? Ayo, kasih besar suaranya. Jangan dipendam. Tahu kalian tahu itu. Apa yang keempat? Putri. Suku. Terus apa lagi? Warna kulit, bahasa, dan masih banyak lagi. Yang tadi dimulai dari apa? Baju adat, rumah adat, terus agama, suku, warna kulit, bahasa, dan ada juga jenis rambut. Ada yang keriting dan ada yang lurus. Baik, langsung saja. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harap kalian
menghargai apa yang dimiliki oleh orang lain, karena semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, keberagaman sebagai sunnatullah. Keberagaman adalah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sunnatullah dalam menciptakan makhluknya. Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan. Kayak tadi, ada warna kulitnya berbeda. Kita ada yang bentuknya sempurna, ada juga yang cacat. Ya, tapi kita tidak boleh merendahkan atau mengejek. Ini di sini juga seperti suku, bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman harus dijadikan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berselisih, apalagi sampai bikin sakit hati orang. Ngerti? Ini di dalam Al-Quran. Jadi keberagaman kita itu sudah tercatat di dalam Al-Quran juga. Jadi jangan kalian pikir ini hanya ada tidak ada di dalam Al-Quran, semuanya Allah sudah tentukan. Ini di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Ada yang paham dengan maksudnya itu? Apa betul? Ayo. Jadi maksudnya seperti tadi pertama Ibu jelaskan bahwa kita memang diciptakan berbeda-beda, tapi kita punya tujuan yang sama. Tujuan juga kita apa? Mengharap ridho dari Allah. Jadi jangan ada yang bilang kamu itu ada yang sampai bilang, kenapa kamu miskin? Kenapa saya kaya? Kenapa kamu hitam? Kenapa saya putih? Tidak boleh ya. Jadi kita harus saling, sekali lagi harus saling menghargai. Selanjutnya, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Setiap agama mengajarkan kebaikan untuk menciptakan kedamaian. Perhatikan, setiap agama mengajarkan, setiap agama yang bukan hanya agama Islam, tapi setiap agama mengajarkan kebaikan untuk menciptakan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Perhatikan ya, Islam menekankan berbuat baik kepada semua, termasuk non-muslim atau di luar dari agama Islam. Suaranya semangat kan kalau menjawab. Sebagaimana ajaran kebaikan dalam agama lainnya. Ini ajaran kebaikan dalam agama Islam. Apa yang pertama? Kalian sudah menjaga lingkungan? Sudah? Insya Allah ya. Sudah bersikap jujur hari ini?
Dan ini dalil dalam Islam tentang toleransi. Quran surat apa itu? Al-Kafirun. Bisa dibaca sama-sama, kasih kuat. Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untuk agamamu. Terima kasih. Tadi dari penjelasan itu sudah paham? Sudah. Apa yang kalian pahami dengan menghargai orang yang berbeda agama? Bagaimana caranya? Ada yang bisa kasih contoh? Kita dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak dalam lingkungan pertemanannya kalian. Misalnya ada yang beda agama, sikapnya kalian bagaimana? Atau misalnya laki-laki pada saat sholat Jumat, terus temannya kamu itu ke rumahnya kamu, apa yang kamu katakan dengan dia? Atau kamu bilang pulang
tugas yang kalian kerjakan setelah itu dipresentasikan ya. Kalian jawab bersama, harus kerja sama. Tidak ada satu yang kerja, satu cuma diam-diam. Ngerti? Nah, di atasnya itu tulis terlebih dahulu kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, terus jangan
Ayo. Berapa? 1. Apakah makna dari KS Al-Quran surat ayat 13 di atas? Jawabannya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. 2. Mengapa Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan seperti suku, bangsa, dan bahasa? Keragaman harus dijadikan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berselisih. 3. Bagaimana cara kita menghargai keragaman dalam hidup sehari-hari? Ketika kita melihat orang yang sedang kesulitan dan dia berbeda agama, tapi kita tetap menolongnya. Sudah? Kas tepuk tangan. Kita lagi. Semangat kan? Masih semangat kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tepuk bawah. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Terima kasih. Kelompok 3 sudah? Belum. Gue bukan gue. Ayo. Tugas kamu 1 menit. 1 menit tampil. 1 menit sebelum tampil. Ayo. Sudah. Ayo. Silakan kelompok 3. 1 baca soalnya dari 1 jawab. Ayo puterin waktunya kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna dari Quran surat Al-Hujurat? Allah berfirman, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Terus? Mengapa Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan seperti suku, bangsa, dan bahasa? Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan seperti suku, bangsa, budaya,